dari ibadah. Karena itu berdoa, termasuk setelah selesai sholat Jumat. Begitu salam kiri ke kanan, jangan pulang dulu, berzikirlah, berdoalah. Boleh ramai-ramai, boleh sendiri-sendiri, paling tidak untuk diri kita sendiri, karena kitalah yang paling tahu dan Allah yang tahu apa permintaan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, ada orang miskin, ada pula orang yang dimiskinkan. Kalau orang miskin mungkin karena kelalaiannya atau disebabkan oleh lingkungannya yang tidak memungkinkan dia berusaha banyak mendapatkan harta. Tapi ada juga yang dimiskinkan, misalnya penipuan. Tidak sedikit orang-orang kaya yang berdagang menipu, dan orang-orang miskinlah, orang-orang yang lalailah, orang-orang yang bodohlah yang menjadi korbannya. Seharusnya orang kaya membimbing orang miskin, orang pintar membimbing orang-orang yang kurang pintar. Tetapi kadang-kadang terjadi terbalik. Justru orang kaya menipu orang miskin, orang pintar menipu orang bodoh. Seharusnya membimbing orang yang kurang pintar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pedagang-pedagang jangan menipu orang-orang yang berbelanja kepadanya. Sehingga dalam Al-Qur'an Karim ada surat yang ke-83, namanya surat penipuan, tentang penipu, baik tingkat pribadi secara kecil maupun tingkat menengah maupun tingkat besar antar dunia, di mana negara-negara besar menjadi penipu atau pemeras terhadap negara-negara kecil. Negara-negara superpower menjadi pemeras terhadap negara-negara yang tidak punya kekuatan seperti yang mereka miliki. Karena itu Al-Quran katakan bahwa pangkal dari segala macam bencana diawali dengan kerakusan. Kerakusan menimbulkan penipuan, penipuan menimbulkan keterpaksaan, keterpaksaan itu menimbulkan kemiskinan. Kaum muslimin yang berbahagia, firman Allah dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, celaka besar bagi para rakus dan penipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Siapakah penipu itu? Apabila dia mengukur atau menimbang untuk dirinya. Dikatakannya kepada orang lain, wahai kalian, penuh-penuhkanlah timbangan, tepatkan takaran, betulkan hitungan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia yang mengukur, menimbang, membuat kadar sendiri, lalu dia kurang-kurangi untuk orang lain, untuk dia minta dipenuhkan, untuk orang lain dia kurang-kurangi. Masya Allah, itu adalah prinsip orang-orang ateis, orang-orang yang tak bertuhan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila menimbang mengukur untuk orang lain dia kurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka orang-orang ateis itu lupa, atau dia beriman tapi mengikuti cara-cara orang ateis, lupa bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Di hadapan timbangan Allah nanti semua kita satu persatu berdiri di hadapan timbangan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi palsu tidak berlaku, pengacara-pengacara yang hebat tidak laku, tidak ada yang bisa membantu selain dari amal kebaikan kita. Nanti kalau Allah
memasukkan kita ke neraka. Jangan dikatakan Allah yang zalim. Kalau kita masuk ke surga, memang itu karunia Allah, tetapi ada andilnya dari kebaikan yang kita buat. Nah, orang-orang yang kurang timbangannya, kebaikannya habis mungkin karena kejahatannya terhadap orang lain, itu semuanya terekam secara detail di dalam catatan malaikat, di dalam rekaman-rekaman selama hidupnya di dunia. Wa taral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa la yazlimu rabbuka ahada. Ketikalah orang-orang yang banyak dosa, orang-orang pelit dan orang-orang yang rakus melihat rekamannya lengkap dan buku catatannya lengkap, musfiqina mimma fi, lalu dia merasa malu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Ya Allah, malu aku ya Allah, rupanya catatan Engkau begitu lengkap, tidak ada yang tinggal. La yughadiru saghiratan, tidak ada catatan sekecil apapun yang terlupakan. Wala kabiratan, apa lebih-lebih lagi yang besar. Illa ahsaha, melainkan semuanya jelas, semuanya dapat di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada. Kalau nanti kamu masuk neraka, bukan berarti Allah zalim, karena tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah. Itu adalah dari prestasi kita sendiri, apa yang kita terima di akhirat kelak. Nah, sebelum zaman seperti itu datang, segeralah kita bertaubat kepada Allah. Kita langkahi hari satu demi hari, jam demi jam, tahun demi tahun, dan sebentar lagi kita menginjak kepada hari raya Kurban. Jangan lupa, inna a'tainakal kautsar, Allah memberikan karunia harta apapun banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, selalu berdoa, salat kepada Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal